Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Laila dengan NIM 24650170. Di sini saya akan menjelaskan program Java yang menggunakan kelas metode atau metode statik serta perbedaan antara metode statik dan metode non statik. Di sini menjelaskan kelas dan struktur program. Pertama, di dalam program ini terdapat satu kelas utama yang bernama kelas metode. Di dalam kelas ini saya membuat sebuah kelas lagi bernama mobil. Kelas mobil ini dibuat sebagai static inner class, artinya kelas tersebut bisa digunakan langsung tanpa harus membuat objek dari kelas metode. Kelas mobil memiliki 3 atribut, yaitu mesin, in mesin sama dengan 1, in roda sama dengan 4, dan body bernilai 1. Tetapi atribut ini bersifat statik sehingga nilainya dimiliki bersama oleh semua objek mobil. Ya, di sini di dalam kali ini mobil terdapat 3 metode. Yang pertama, style maju, sistem out maju dalam kurung maju. Void mundur, sistem out return dalam kurung mundur. Void belok, sistem out return dalam kurung belok. Meskipun saya sudah objek mobil, program ini tidak menggunakan objek tersebut. Untuk memanggil metode non-statik, pembuatan objek hanya menunjukkan bahwa sebuah kelas dapat dibuat menjadi banyak objek. Saya akan menjelaskan metode statik. Setelah objek dibuat, program mencetak teks. Mencetak teks dipanggil static void maju dengan kelas mobil dan bergerak. Dengan bergerak sama dengan maju. Karena metode maju adalah metode statik, maka tidak perlu menggunakan objek seperti melalui nama kelas yaitu mobil. Metode statik cukup dipanggil melalui nama kelas yaitu mobil. Ya, misalkan output yaitu ketika metode maju dijalankan, program akan menampilkan kata maju. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja konstruktor dan metode di dalam sebuah kelas pada bahasa pemrograman Java. Program yang digunakan adalah contoh sederhana dengan nama kelas konstruktor dan di dalamnya terdapat sebuah kelas bernama mobil. Pertama, program diawali dengan deklarasi kelas utama bernama konstruktor. Di dalam kelas ini terdapat sebuah static inner class bernama mobil. Static inner class berarti kelas ini bisa digunakan langsung dari metode main tanpa harus membuat objek dari kelas luar. Ya. Selanjutnya pada kelas mobil terdapat beberapa atribut, yaitu in mesin sama dengan 1, in roda sama dengan 4, dan body bernilai 1, tetapi atribut ini bersifat statik. Atribut non statik seperti mesin dan roda hanya dimiliki oleh masing-masing objek, sedangkan atribut statik seperti body memiliki secara bersama oleh semua objek mobil. Konstruktor mobil. Kelas mobil juga memiliki sebuah konstruktor, yaitu mobil sistem out return, sebuah objek mobil terbentuk di memori. Ya, konstruktor ini akan dijalankan secara otomatis setiap kali kita membuat objek dari kelas mobil. Jadi setiap kali objek dibuat, program menampilkan pesan bahwa sebuah objek mobil telah terbentuk memori. Di sini terdapat metode di dalam kelas mobil. Yang pertama ada mundur, yang kedua maju, yang ketiga belok.
Metode statik tidak memerlukan objek untuk dijalankan, sedangkan metode statik membutuhkan objek mobil. Ketika program dijalankan, eksekusi dimulai dari metode main. Pada bagian ini dibuat dua objek mobil, yaitu mobil R3 Pneumobil, mobil expander sama dengan Pneumobil. Saat dua objek tersebut dibuat, konstruktor akan menampilkan pesan sebanyak 2 kali. Ya, seperti running yang telah saya running ini. Setelah objek dibuat, program mencetak R3 bergerak, titik 2 sama dengan titik 2 maju. Kemudian memanggil metode statik bernama maju melalui nama kelas. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja konstruktor parameter dan tanpa parameter di dalam kelas Java. Program ini menggunakan sebuah kelas bernama mobil, lalu diuji pada kelas utama konstruktor parameter. Di bagian pertama, mari kita lihat kelas mobil. Kelas mobil ini memiliki 3 atribut. Yang pertama mesin, yang kedua roda, yang ketiga body. Mesin itu untuk menyimpan jumlah mesin, sedangkan roda untuk menyimpan jumlah roda, dan body inilah atribut astik, artinya dinilai sama untuk semua objek mobil. Artinya, berapapun objek mobil yang dibuat, nilai body akan ikut berubah bersama objek lainnya. Konstruktor tanpa parameter. Pada kelas mobil, pendapat konstruktor pertama yaitu konstruktor tanpa parameter. Mobil, mesin, roda, dan body. Yaitu sistem operating konstruktor tanpa parameter. Setiap kali konstruktor ini dipanggil, sistem akan menampilkan pesan bahwa objek mobil dibuat tanpa parameter. Selanjutnya ada konstruktor kedua yang memiliki 3 parameter. Parameter yang pertama itu mesin R31, mesin R32, mesin R35. Di sini his, mesin, dan tis roda digunakan untuk membedakan antara variabel kelas dengan variabel parameter. Sedangkan atribut body karena bersifat statik dan diakses menggunakan mobil atau body. Di dalam metode main, program membuat 2 objek. Yang pertama ada mobil R3 Pneumobil, yang kedua mobil expander sama dengan Pneumobil. Objek pertama R3 menggunakan konstruktor tanpa parameter. Objek kedua expander menggunakan konstruktor dengan parameter. Karena body bersifat statik, ketika expander mengubah body menjadi 5, nilai body pada objek ketiga juga ikut berubah. Saya akan menjelaskan di sini cara kerja objek konstruktor dan sifat variabel dalam Java. Program yang digunakan terdiri dari 2 kelas mahasiswa sebagai kelas data dan kelas objek sebagai kelas utama. Pertama, mari kita lihat kelas mahasiswa. Ya, di sini kelas mahasiswa. Di dalam kelas ini terdapat 2 variabel, yaitu instant variabel dan kelas static variabel atau nama dan umur. Ya,
Instansi variabel adalah variabel yang dimiliki oleh setiap objek. Artinya setiap mahasiswa punya nama dan umur masing-masing. Kelas variabel atau statistik variabel. Static string universitas variabel. Untuk ini digunakan untuk mengisi data awal mahasiswa ketika objek dibuat. Jadi ruangan 7 di lantai 3. Iya. Konstruktor ini digunakan untuk mengisi data awal mahasiswa ketika objek dibuat. Keyboard this digunakan agar program membedakan antara variabel di parameter dan variabel milik objek. Di dalam kelas mahasiswa terdapat method, yaitu ada nama tambah nama, umur sama nama kampus. Ya, metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi mahasiswa termasuk nama kampus yang diambil dari variabel dari statik. Ya, kalau program utama atau objektif kelas. Program dijalankan dari kelas objek kelas. Di dalam metode main dibuat 3 objek mahasiswa. Yaitu mahasiswa M1 sama dengan new mahasiswa dalam kurun Dava umur 20. Mahasiswa M2 sama dengan new mahasiswa dalam kurun Diva umur 20 dan seterusnya seperti itu. Ketiga objek ini memiliki nama dan umur berbeda, tetapi nama kampusnya sama karena mengambil nilai dari variabel statik universitas. Karena variabel universitas bersifat statik, maka perubahan ini akan berdampak pada sebuah objek, bukan hanya satu objek. Kemudian program kembali. Ya, sepertinya hasil runnya. Kemudian program kembali menampilkan informasi setiap mahasiswa. Hasilnya meskipun data nama dan umur tidak berubah, tetapi nama kampus berubah menjadi Unidayan. Ya, seperti yang setelah saya tampilkan seperti ini. Ya, itulah hasil dari video saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.